saya sampaikan via video. Eutanasia yang kita bicarakan kali ini yaitu eutanasia menurut pandangan dari gereja Katolik. Nah, tadi ada beberapa pandangan, sebetulnya banyak pandangan dari kelompok A, B, C, D. Ya, kita mendalami pandangan menurut ajaran gereja Katolik. Arti dari eutanasia intinya sama tetapi bahasanya mungkin lain, ya. Seperti disampaikan di awal, eutanasia dari bahasa Yunani eu yang artinya baik dan thanatos yang berarti kematian. Kematian dilakukan untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang amat berat. Ini misalnya kalau dulu sering terjadi pada waktu masih sering ada peperangan, misalnya ada peperangan kemudian saya misalnya dengan teman-teman pasukan saya. Terus ada salah satu dari teman saya yang kemudian dia tertembak atau kena senjata yang lain, yang dia akhirnya tidak bisa apa-apa dan merasa kesakitan sekali dengan penderitaannya. Maka dia mengeluh, bunuh saya saja, biar itu dia menghentikan rasa sakitnya. Maka kalau dulu dalam situasi seperti itu dikatakan halal atau diperbolehkan, itu diistilahkan tidak membunuh tetapi eutanasia, mematikan si yang menderita tadi sehingga terbebas dari penderitaannya. Ya, ini salah satu contoh eutanasia zaman dahulu. Masalah ini menimbulkan masalah moral seperti bunuh diri, namun eutanasia melibatkan orang lain. Ya, tadi temannya yang suruh menembak tadi. Baik yang melakukan penghilangan nyawa maupun yang menyediakan sarana kematian. Yang umumnya berarti obat-obatan. Misalnya hitungannya orang yang merasa ingin menghilangkan nyawanya. Kalau dia langsung mungkin gantung diri, dia bunuh diri. Tapi misalnya kamu karena sebenarnya sedang mati, gak apa-apa. Kamu mungkin menyiapkan mungkin obat atau racun atau bagaimana. Gaya ini gak ngerti, biar nanti diminum orangnya sendiri. Orangnya meminum, itu orangnya bunuh diri. Tapi kan melibatkan Anda yang menyediakan. Ya, Anda memang tidak secara langsung membunuh. Oke. Lanjut, secara moral ini memang pro kontra. Nanti kita akan melihat pro kontranya di mana. Jenis eutanasia berdasarkan pelaku. Kompulsari eutanasia ini apabila orang lain memutuskan kapan hidup seseorang akan berakhir. Ini nanti 3 jam lagi dia sudah meninggal dengan sesuatu ini. Karena dia nanti menderita terus kemudian malah parah, kasihan dan lain-lain. Kemudian voluntary euthanasia, berarti orangnya itu sendiri yang minta mati, seperti tadi tentara yang minta ditembak tadi. Sekarang dari segi caranya, euthanasia aktif. Ingat, ini yang perlu dicatat nanti berkaitan dengan penilaian gereja. Mempercepat kematian seseorang secara aktif dan terencana. Juga bila secara medis ia tidak dapat lagi disembuhkan. Dan juga kalau eutanasia dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri. Karena sudah habis semuanya hartanya untuk biaya rumah sakit. Dan dia sudah tidak ada pengharapan untuk hidup lagi. Dia minta, sudah saya disuntik, langsung aja. Kemudian dia mendapat suntikan langsung. Direncanakan, dia nanti kasih ini, besok mati. Seperti itu. Nanti ada eutanasia langsung dan tidak langsung, ini aktif. Aktif hitungannya memang diinginkan. Ya. Diinginkan dan dikerjakan. Kemudian yang kedua, eutanasia pasif. Pengobatan yang sia-sia dihentikan atau sama sekali tidak dimulai. Maksudnya begini, dia kalau saya beri obat ini terus, padahal ini membayar, dia tidak akan sembuh. Maka saya hentikan. Ini tidak langsung. Walaupun, kalau ini berhenti nanti
besok lusa mati. Ini dikatakan tidak pasif. Atau alah ini walaupun ditambani ya percuma. Jadi nggak dimulai sama sekali. Kalau tadi dimulai tapi dihentikan, tapi ini nggak dimulai sama sekali. Misalnya, Bu, ini harus operasi begini dengan biaya sekian. Tidak bisa menyediakan dana itu. Maka tidak dimulai. Nah, orang dioperasi mati. Ya sebagaimana lagi. Ini eutanasia pasif. Bagaimana moral Kristiani terhadap eutanasia? Manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi oleh Allah. Karena itu walaupun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup itu suci. Hidup ini suci. Kitab suci menyatakan bahwa nyawa manusia, yakni secara biologis, hidup biologis, tidak boleh diremehkan. Bagi manusia, hidup biologisnya ini adalah masa hidup. Dan tidak ada sesuatu yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Ini dalam Markus bab 8 ayat 37. Hidup fana merupakan titik pangkal bagi kehidupan yang diharapkan di masa mendatang. Jadi ada hidup fana sekarang ini dan ada hidup kekal. Nah, hidup fana ini itu perlu titik pangkal. Kalau memang mau hidup kekal ya hidup fana dulu. Kalau mau hidup kekal ya harus mati dulu. Nah, hidup kekal di dalam surga itu orang harus mati dulu. Nah, kalau siapa yang ingin ke surga cepat-cepat ya cepat-cepat mintalah mati dulu. Ya, ya ini hanya guyon. Selanjutnya, hidup manusia di dunia ini sangat berharga. Orang kadang-kadang untuk menebus hidupnya sampai beratus-ratus juta. Harganya tinggi bagi orang yang punya. Ini maka hidup dikatakan berharga. Oleh sebab itu manusia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri. Bunuh diri menghilangkan nyawanya sendiri ya. Ataupun eutanasia. Minta tolong orang lain untuk mengakhiri hidupnya. Hanya Tuhan yang boleh mengambil kembali hidup manusia. Ingat itu. Hanya Tuhan yang dapat mengambil kembali. Menurut moral gereja Katolik, tindakan eutanasia. Nah ini sekarang. Menurut moral gereja Katolik, tindakan eutanasia pasif, misalnya pengobatan yang sia-sia dihentikan atau sama sekali tidak dimulai. Dan eutanasia itu tidak langsung, contohnya pemberian obat penangkal sakit. Sebetulnya ini obat ini menangkal sakit, tapi bisa memperpendek hidupnya. Ini tidak langsung membunuh. Ya. Tujuan tidak langsung membunuh. Tujuannya menangkal rasa sakitnya, meredam rasa sakitnya. Tapi efeknya bisa merenggut nyawanya. Ini dapat dibenarkan. Yang perlu kalian ingat bahwa tindakan eutanasia pasif dan tidak langsung ini dengan beberapa catatan gereja masih membenarkan. Salah satu contoh, Pak Matius punya teman tetangga. Dia itu dulu hitungannya kerja di Kalimantan, dapat orang Kalimantan, belum punya keturunan. Nah, katanya di Kalimantan tidak ada rumah sakit yang mampu. Dia sakit kanker payudara. Dibawa ke Jawa itu sudah stadium akhir, sudah stadium 4 atau bagaimana. Kemudian itu tidak berani operasi tapi hanya kemo. Nah, itu akhirnya harta dia yang di Kalimantan sudah ludes habis. Tinggal hanya tanah pekarangan sekecil di Jawa. Dan kemudian dari pemerintah desa dan juga dari gereja sudah membantu untuk mengkemo. Pada saat dia kemo itu selalu tensinya rendah, jadi butuh donor darah. Pak Matius sendiri 2 kali donor darah untuk dia selama dalam pengobatannya dia. Ya. Nah, karena habis dana, dia di rumah sakit dan pengharapan untuk sembuh juga tipis. Maka akhirnya dengan pertimbangan keluarga dan lain-lain, kemudian dibawa pulang. Intinya ini, pengobatan
dihentikan. Walaupun dibawa pulang masih pakai infus ya, tapi tidak obat yang mahal diberikan tiap hari. Ini dibawa pulang jarak 1 minggu kemudian meninggal. Saya memberikan penjelasan ini ya semacam eutanasia tapi dibenarkan oleh gereja. Karena dana sudah gak karu-karuan. Dan tujuannya tidak langsung tak bawa pulang bendang mati. Tidak seperti itu. Saya bawa pulang, saya hentikan pengobatan karena tujuan saya agar karena tidak bisa membayar rumah sakit. Itu. Ya. Jelas? Kesimpulan, penderitaan harus diringankan. Ya, memang penderitaan itu harus diringankan. Bukan dengan pembunuhan. Melainkan dengan pendampingan sahabat. Ini yang berat. Demi salib Kristus dan demi kebangkitan Kristus, gereja mengakui adanya makna di dalam penderitaan seseorang. Sebab Allah tidak meninggalkan orang yang menderita. Dan dengan memikul salib penderitaan dan solidaritas, kita ikut menebus penderitaan. Tapi masih perlu diingat, ini sebetulnya kuncinya tidak memperbolehkan eutanasia. Tapi kalau tadi dengan keadaan yang terjepit seperti itu secara manusiawi, ya kalaupun di rumah sakit nanti nggak ada yang bayar, siapa? Akhirnya yang bertanggung jawab. Maka gereja bisa menilai itu suatu hal yang benar. Demikian tambahan penjelasan eutanasia dari saya. Terima kasih, berkah dalam.